lihat aja kali ya. Di round terakhir kita kali ini, Purgatory, mana suaranya? Yo, Purgatory kali ini akan jadi saksi terakhir siapakah yang akan menutup hari ini dengan buyahnya. Dan kita melihat untuk arah pesawatnya kali ini bergerak dari area samping dari Crossroad menuju ke area Lumbermill. Dan ini bisa menjadi satu kesempatan untuk tim Eko Esports juga aman menuju ke area sentral. Yes, menuju ke area sentral kali ini. Kita lihat Lumbermill apakah akan ada yang menempati. Tapi dari Onyx, ini Onyx kenapa turunnya dekat-dekat mulu sama Eko? Ada apa? Tapi secara drop zone mereka harusnya ada di area sana gitu ya kan. Beda sama tadi tiba-tiba ke arah sentral gitu ya kan. Kita nggak tahu mereka pengen nabrakin nyari seru juga kayaknya bagi area sentral. Tapi kali ini sudah ada lagi GPX harus terpanis, bahkan dua membernya berhasil untuk ditumbangkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What happened with GPX? Tapi di arah lain juga Namora berhasil untuk dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan Tiger juga kali ini harus sudah knockdown oleh seorang Keong. Ada suara-suara teriakan dari arah belakang yang sangat-sangat ramai tentunya. Yes, ramai banget ya para penonton kita yang berhasil mendapatkan slot untuk masuk ke stadium kita atau studio MNC kali ini. Dan kita lihat kali ini dari Tang City awal mulai yang baik, namun GPX harus lebih try hard lagi. Tenang aja, sebenarnya masih ada 2 player lagi yang masih bisa untuk membangunkan ya. Min 1 koin berarti kalau gitu. Min 1 koin ya. Tapi ya resikonya gitu, lo harus ngereset lagi secara lo punya resource, dan itu juga harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan looting lagi dari awal gitu ya kan. Yang harus jadi catatan anak-anak dari tim GPX. Ngomongin soal penurunan juga ini tidak terjadi pada tim Eko Esports aja ya kan. GPX juga mengalami hal yang sama, dan justru hal itu dialami malah di akhir season ya. Malah di akhir season dari Free Fire Master League season 5 kali ini. Tapi nggak masalah, masih ada kesempatan di 2 hari ke depan ya. 1 hari lagi berarti untuk GPX ya. Nggak masalah, nggak apa-apa lah ya. Masih bisa untuk dimaksimalkan untuk 1 hari. Nggak menutup kemungkinan karena EVOS Divan aja pernah dapat 100 poin dalam 1 hari. Itu dia. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinannya untuk tim-tim yang hari ini lagi underperform. Nggak masalah lah ya. Sedangkan dari Madura Prime yang kali ini lagi masuk ke zona degradasi. Mereka benar-benar harus memikirkan bagaimana cara yang mereka keluar dari tekanan yang bertubi-tubi kali ini masuk ke arah mereka gitu kan. Sedangkan dari tim-tim lain yang bisa gue bilang dari tadi Madura Prime itu benar-benar ketika ketemu musuh pasti kena punish terus-terusan, nggak dikasih jalan sama sekali. Ini gimana caranya biar Madura Prime bisa untuk sedikit demi sedikit merangkak untuk memperbaiki poin mereka di klasmen. Ya menurut gua agak sedikit sulit kali ini karena hari ini pun poin yang mereka kumpulkan nggak maksimal sama sekali gitu. Sial ya mungkin lebih tepatnya, karena ya itu seperti yang lo bilang, mau kemana pun nggak aman jadinya. Beda seperti di hari atau minggu-minggu sebelumnya, kalau misalkan lo milih jalan rotasi ke sini ataupun ke sana itu bisa saja aman gitu. Tapi untuk hari ini memang bukan harinya untuk anak-anak dari tim Madura Prime Esports. Kemanapun justru rotasi default mereka pun rasanya tidak aman gitu. Apa yang terjadi pada anak-anak tim dari Madura Prime Esports itu sendiri gitu ya kan. Jadi pertanyaan sekali untuk kita, karena secara untuk raihan mereka di hari ini agak sedikit di bawah, dan mereka pun punya PR untuk keluar dari zona degradasi mereka. Yes, harus keluar dari zona degradasi. Jadi mau gak mau mereka harus mencari jalan gimana caranya bener untuk keluar dari zona degradasi tersebut. Karena balik lagi, siapa yang gak mau ada di Free Fire Master League divisi 1 gitu. Ini tuh udah cukup sulit masuk ke sini, masa harus berhenti sampai di situ. Jadi ya mungkin masing-masing tim akan mencoba lagi dan lagi, lebih try hard lagi, grinding hard lagi untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik ya. At least nggak masuk zona degradasi lah ya. Iya, semangat untuk Madura Prime Esports dan tim-tim lain yang bakal keluar dari zona degradasi. Dan kali ini kita melihat ada seorang Jafra berhasil mendapatkan 6 kill pada round sebelumnya. Ini peraihan kill yang cukup banyak juga untuk seorang Jafra sebagai Grenadier dari tim Island of Gods, dan berhasil juga tadi sempat di round sebelumnya mendapatkan membawa timnya untuk mendapatkan buyah ya. Dan ini justru berbalik dengan IOG ya. Kalau kita ngomongin dari tadi soal Madura Prime, ini berbalik dengan IOG yang di beberapa match day terakhirnya mereka mulai terlihat dominasinya, objektifnya seperti apa, dan pola permainannya juga sudah mulai terlihat ini boleh gue bilang ya, mencolok ya.
Mencolok, betul sekali. Tapi kita harus ingat bahwa kali ini teman-teman dari tim yang lain pun dari Kings dan juga Aura Ignite yang sudah mulai mencolok lagi, ataupun dari Tang City yang kali ini di round terakhir sudah mulai mencolok juga. Harus lebih diantisipasi lagi. Tim-tim lain harus lebih aware lagi terhadap tim-tim yang tadi kita sebutkan, karena bisa gue bilang hari ini tuh yang konsisten tuh banyak banget, jadi sampai kayak pusing gue mau aware-nya sama siapa gitu kan. Itu dia. Tapi kalau ngomongin soal Tang City, jujur aja nih, kalau misalkan dia bisa dibilang dominasi, kalau gua rasa enggak. Cuma dia itu lebih ke tim yang tidak tertebak. Dia bisa ngeratain siapa aja gitu di depan Tiba-tiba mereka. ya, tiba-tiba. Lah kok bisa tim ini rata di sini? Lah kok tiba tim itu bisa rata di situ? Tang City itulah Tang City Esports, kelebihan dari Tang City kalau menurut gua. Tapi kali ini kita bakal melihat adanya seorang Borga yang masuk menuju ke pertahanan dari tim Madura Prime. Tidak melakukan banyak pergerakan, seperti pasrah saja Borgai karena udah terlanjur masuk juga mobilnya kali ini. Dan kita melihat ada pergerakan dari seorang Graf dengan vehicle-nya untuk masuk menuju ke arah skill out kali ini. Tapi masih bakal ditahan terlebih dahulu karena ada banyak informasi yang diterima oleh seorang Borgai kalau di arah dalam. Ini banyak sekali orang. Ternyata Kings dan yang masuk tadi Borgai dari tim TPOP dan ini kemana anak-anak dari Pillars OP ya? Ya ini kemana? Nah, dari Pillars OP ternyata terpisah cukup jauh. Namun dari Madura Prime lagi-lagi harus menelan pahitnya zona kali ini dan juga harus berhadapan dengan teman-teman dari tim Kings yang dari tadi udah kita bahas secara performa lagi bagus banget ya. Coba untuk berlindung terlebih dahulu, ini zona yang cukup jauh, gua rasa mereka harus rotasi pakai vehicle, kalau enggak akan ketinggalan oleh tim-tim lainnya yang sudah ada di daerah tersebut. Kita lihat ada beberapa tim yang sudah mengamankan circle dengan cukup aman, walaupun emang sebenarnya masih banyak juga yang di luar. Cuman gua agak sedikit riskan aja ketika round terakhir lu ada di luar zona. Kenapa? Ketinggalan poin dan lu ketinggalan rotasi, itu menjadi double damage lah ya. Double damage lah kasarnya. Tapi sudah mulai ada tembakan demi tembakan yang terjadi dari arah teman-teman Tang City ke arah Island of Gods, di mana Bang menjadi orang pertama yang tumbang, Bigan. Yes, kali ini benar saja tidak diduga-duga tiba-tiba Tang City Esports ada di Brasilia untuk menghantam Island of Gods sejauh ini. Pergerakan Aksek Koi di arah depan ini sangat-sangat membahayakan tentunya. Seorang Lord yang menjadi frontliner dari tim Island of Gods kali ini harus lebih hati-hati. Sama-sama coba geger shotgunnya tentunya dari kedua orang frontliner dari kedua tim yang berbeda ini. Bakal ngadu mekanik, ngadu charge shotgun tentunya, dan harus lebih hati-hati lagi karena para support dari tim Tang City punya high grounding. Dan kali ini Lord berhasil tumbangkan, kalah by one sama Aksekoy dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Follow up dari seorang Pink agak sedikit terlambat kali ini. Jafra masih berada di arah belakang, masih sama-sama nahan terlebih dahulu dari kedua tim tentunya. Dan kita melihat sudah ada Ian dan juga Ham XD yang ditumbangkan di arah yang lain karena ada pergerakan dari tim Rebellion Tabor yang justru malah membuat Pillars OP kali ini kocar kacir. Sementara Jafra berhasil menumbangkan Aksekoy di arah depan sana. Tentunya ini bakal mencari poin eliminasi untuk Island of Gods, dan 3 orang dari tim Tang City Esports juga ini masih berada di arah belakang. Ya, masih berada di arah belakang. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman Island of Gods yang berhasil keluar dari tekanan sedikit demi sedikit, bahkan dari Tang City pun ternyata memilih untuk disengage aja. Hanya ada satu orang yang tersisa di sana yang sebenarnya lagi agak terkunci secara posisi. Sama-sama terkunci sih dua player tersebut, dari Island of Gods dan juga dari Tang City, yang sama-sama teman-temannya itu memilih untuk mundur, memaksimalkan research terlebih dahulu, looting lagi. Karena kalau kita lihat Bang aja bahkan belum punya helm. Dia emang udah punya medkit 3, gluanya hanya 1, dan dari segi granat itu cuma 1. Itu masih kurang menurut gue dalam segi research. Tapi kita move terlebih dahulu ke arah POV dari teman-teman Galaxio yang sebentar lagi sudah mulai disadari keberadaannya oleh teman-teman dari Eko Esports. Sudah mulai terdengar suara vehicle-nya. Apakah bakalan menjadi info aja atau bakalan coba diras sama teman-teman dari Eko yang gua rasa lagi butuh banget poin? Jelas ya, kalau kita ngomongin soal Eko yang butuh banget poin ini jelas banget, dan kesempatan mereka itu hanya ada di hari ini dan juga di hari Minggu nanti seharusnya. Sementara untuk EVOS Defense sendiri, EVOS masih bisa memaksimalkan di hari besok dan di hari Minggu. Sementara hasil untuk dari tim Eko Esports di hari pertamanya mereka minggu ini udah mulai sedikit terlihat. Ini yang menarik ya, kalau misalkan kita ngomongin persaingan antara poin classement yang ada dengan overall standingnya. Kalau misalkan justru EVOS Defense memiliki hasil yang sedikit buruk lagi di hari esok, sama halnya seperti anak-anak dari tim Eko Esports pada malam hari ini bakal menarik di hari terakhir karena dari kedua tim ini sama-sama ketemu ya. Ya, cicak di dinding. Tadi kita lihat ada yang merangkak-rangkak di arah tebing atau di arah bukit ya maksud gua. Dan kita lihat kali ini dari Justin harus melewati
teman-teman dari Eko yang sudah tersadari ternyata mulai ditembakin lagi. Tapi kita lihat dari POV-nya The Pillars OP ya, yang kali ini harus menjadi nelayan atau berenang-renang di perairan dan sudah ternotis atau terspot kehadirannya oleh tim musuh yang berada di area high ground depan mereka. Baru juga sampai ya di rumah kayu langsung berhasil ditumbangkan begitu saja. Namun The Pillars OP pun tidak dalam kondisi yang cukup baik, Bigan. Tidak dalam kondisi yang cukup baik lagi-lagi. Baru aja 2 orangnya berhasil diselamatkan dan lagi-lagi 2 orang kelanjutan berhasil ditumbangkan kembali. Sementara kalau kita melihat kali ini Eko yang tadi berhasil dapetin zonanya, mereka harus berlari lagi menuju ke pertahanan dari tim Onyx Olympus yang berhasil untuk mendapatkan area tengah zonanya. Dan kali ini orang-orang yang masih berada di area Brasilia tentunya bakal dikat posisinya oleh anak-anak dari tim Bigetron Rosugo yang sudah berhasil mengunci area grounding di arah depan sana. Dan kali ini kita melihat sudah ada 1 orang yang terancam Ham XD berhasil ditumbangkan seorang Bang dengan penggunaan visionnya. Bahkan rupanya The Pillars OP harus benar-benar puas di posisi ke-12. Aduh, bukan hari yang baik untuk The Pillars OP penutup hari ini. Kali ini The Pillars OP harus menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby di permainan yang cukup lambat dalam segi tempo. Untuk match terakhir kita di Purgatory, lambat banget ini bisa gue bilang. Menit 10 kita masih ada 11 tim. Namun ombak di sisi lain berhasil menjatuhkan satu player dari Madura Prime. Oh my god, ada 3 tim yang bertemu bersamaan kah? Karena ada Bigetron Rosugo juga. Eko Dudes berhasil menemukan seorang Tiger, disuruh oleh Faiz yang berhasil menemukan seorang Ikam. Apa yang terjadi kali ini antara 3 tim tersebut? Madura Prime sayang sekali masih belum dalam harinya dan harus puas di posisi ke-11, Bigan. Yes, ada sedikit angin segar yang diterima oleh tim Eko Esports. Mereka masih berhasil survive hingga menit ke-10, menit ke-11 lebih tepatnya. Dan mereka juga masih survive dengan 4 orang yang tersisa, masih cukup lengkap. Mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Tang City dipuaskan di posisi ke-10, dipanis oleh granat dari seorang Jafra yang sangat membahayakan. Tapi hadangan untuk IOG kali ini ada Bigetron Rosugo yang tentunya ada di hadapan mereka. Tapi kita melihat ada Wings berhasil mendapatkan seorang Ahnaf dengan penggunaan baretanya, berhasil untuk juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi kali ini kita melihat juga bakal ada pertempuran di area Marble Work. Sudah ada lemparan granat lanjutan menuju ke arah lawannya, ada GPX tentunya kali ini. Sementara Eko Esports memanfaatkan momentumnya dari arah atas dengan grounding yang mereka miliki. Randy berhasil menumbangkan 2 orang, bahkan Devitonnya juga harus terknockdown. Randy masih terdiam saja, Gimis dari arah belakang bakal mempanis 1 orang terakhir dari tim GPX kali ini, bakal melakukan ending terlebih dahulu. Sementara kali ini rupanya seorang Haidar hanya tersisa sendirian saja, dan dari tim GPX masih bisa diselamatkan satu persatu membernya. Sementara kalau kita melihat ada Skyler yang digunakan, AS Brines sudah mulai connect menuju ke arah seorang Eitindir kali ini, bergerak ke arah belakang kembali dan masih respect terhadap rekannya yang masih ada di arah belakang. Dengan satu buah kanan coba dilemparkan, 34 damage diberikan, lagi diberikan 3 peluru ke arah lawannya. Cukup berhati-hati lagi, 4 peluru connect ke arah lawan kali ini. Eitindir masuk dari belakang sampai akhirnya berhasil dilumatkan di posisi ke-9. Well, GPX Esports sedikit demi sedikit mulai mendapatkan tempo permainannya yang walaupun kita lihat sebenarnya dari segi positioning masih belum baik, namun sayang sekali Island of Gods pun harus puas di posisi ke-8. Kita move Kings Esports kali ini harus puas di posisi ke-7. What happened? Ayah naon, Bigetron Rosugo berhasil melakukan 12 poin eliminasi kali ini dengan 6 tim yang masih tersisa. 5 tim yang harus mereka hadapi kali ini di penghujung round terakhir kita hari ini. Masih cukup aman, Bigan. Yes, dan kali ini kalau kita melihat perjalanan dari Bigetron Rosugo cukup panjang. Mereka harus melewati area yang sangat-sangat terbuka untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Gue nggak ngelihat juga ada vehicle yang bisa mereka amankan karena ini bakal jadi bahaya. Mereka menggunakan Misha tapi tidak ada vehicle yang bisa mereka amankan. Beberapa vehicle di belakang ini sudah hancur. Mereka bakal tertahan oleh tim Eko Esports tentunya yang sudah mengunci area high grounding di area pinggiran dari Marble Works. Kita juga masih ada Aura Ignite dan juga tim GPX yang bakal bertempur tentunya. Ada sinyal clue yang dinyalakan oleh salah satu player dari tim Eko Esports membuka vision mereka tentang orang-orang yang masih ada di arah belakang. Dan kali ini informasi sudah diterima. Dut sudah bersiap dengan granat yang melemparkan menuju ke arah tim GPX. Kali ini Juar masih belum mendapatkan korbannya, dan sejauh ini makanan untuk tim Eko adalah Bigetron Rosugo tentu yang sudah mulai display. Bahkan Coach berhasil menemukan seorang Faiz kali ini. Sebuah glue dipasang ya untuk menambah satu pertahanan mereka. Ada Adrian berhasil mendapatkan Eitindir rupanya dari tim Aura Ignite kali ini mendapatkan 1 poin killnya, dan kali ini My Putra bahkan berhasil menumbangkan sang Grenadier mereka. Dutsnya harus segera diselamatkan terlebih dahulu. Keong bergerak dari arah belakang, rupanya masih ada vehicle yang mereka amankan. Sudah mulai tertembak Brother Keong kali ini sudah mulai terpanis, tapi Faiz berhasil tumbangkan juga seorang Kucai
dengan penggunaan sniper yang sangat luar biasa. Oke, Kucai masih bisa untuk mencuri pundi-pundi poin eliminasi. Namun kita lihat juga Dudes masih berhasil diselamatkan dengan 3 poin eliminasi Eko Esports. Kiba berturut-turut terkena tembakan demi tembakan dengan granat yang ada kali ini menyisakan 2 player yang harus berjuang. Namun Mai Putra pun berhasil dijatuhkan dengan adanya flash freeze yang berhasil jatuh di hadapan mereka dan mendelay pergerakan mereka. Namun Rebellion Tabor pun harus posisi kelima. Kali ini kita lihat dari seorang Von coba untuk setup terlebih dahulu, Bigan. Yes, justru malah ini terancam untuk tim Eko Esports dan juga Bigetron Rose juga. Mereka jauh sekali dari area zona selanjutnya dan mereka harus menyelesaikan fight-nya terlebih dahulu. Sementara satu orang dari Bigetron Rose kali ini sudah berada di area zona selanjutnya. Onyx Olympus pun mereka harus berpindah. Sementara Aura unit mereka sudah sangat-sangat siap seharusnya untuk melakukan fight melawan tim-tim yang bakal masuk menuju ke area mereka. Ini sangat-sangat menjadi satu kesulitan untuk setiap tim yang akan masuk ke dalam zona selanjutnya. Masih kita mulai mendengar lagi ada suara sirine yang sudah mulai terdengar, tanda zona selanjutnya akan segera bergerak. Sementara beberapa player ternyata di sana sudah mulai terjatuh dan kita mengalami satu connection isu yang tidak kita inginkan rupanya. Iya, terpantau kita lihat tadi ya dari teman-teman